Alhamdulillahilladzi waffaqana liadai afdhalil ibadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul ardina was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu muayyadu bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah Jumat melalui mimbar ini, perkenankan saya mengajak kepada para jamaah sekalian, utamanya kepada diri saya sendiri, marilah kita terus-menerus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menaati dan menunaikan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan penuh kesadaran, kesabaran, keikhlasan. Dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kategori hamba Allah yang selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah bersabda, kharaja salah satu yamshuna fa asabahumul matar fadakhalu fi ghar fi jabalin falhattat alaihim sakhrah. Rawal Bukhari. Pada zaman dahulu kala ada 3 manusia menempuh suatu perjalanan, lalu mereka ditimpa hujan lebat. Mereka lalu masuk ke dalam suatu gua. Setelah mereka masuk ke dalam gua, tiba-tiba pintu gua tertutup rapat. Mereka terperangkap di dalam gua. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis tersebut menceritakan mengenai nasib 3 orang pada zaman dahulu kala yang terperangkap di dalam gua. Ketiga orang tersebut sesungguhnya sedang menempuh suatu perjalanan. Mereka sebelumnya tidak saling mengenal. Tiba-tiba mereka terperangkap di dalam gua. Kisah tentang perjalanan 3 orang sebagaimana yang diceritakan Nabi SAW itu dikenal dengan kisah 3 orang yang terperangkap dan terkurung di dalam gua. Mengapa Nabi SAW mengangkat kisah tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua di zaman dahulu kala itu? Apa makna dan hikmah yang terkandung dalam kisah itu?
yang dapat dipetik sebagai pelajaran buat kehidupan manusia. Dan bagaimana pula sehingga mereka akhirnya dapat keluar dari dan selamat dari perangkap yang mematikan itu? Mukjizat apa yang menolong mereka? Hadirin rahimakumullah, mari kita ikuti ceritanya. Setelah mereka sama-sama terperangkap di dalam gua yang gelap gulita itu, satu sama lain menjadi saling angkat bicara. Tidaklah mungkin kita dapat terbebas dan selamat dari gua ini tanpa pertolongan Allah. Marilah kita memohon kepada Allah secara seraya berwasilah dengan amal perbuatan, amal kebaikan yang pernah dilakukan secara ikhlas kepadanya. Dengan begitu mudah-mudahan Tuhan memberikan kita keselamatan bisa keluar dari gua ini. Ketiga orang itu mempunyai amal soleh yang pernah mereka lakukan secara ikhlas. Masing-masing mempunyai amal soleh yang mereka anggap sebagai amal yang terbaik. Lalu yang pertama bercerita, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku mempunyai karyawan yang bekerja di perusahaanku di bidang pangan, yaitu gandum. Karena suatu keperluan, karyawan itu pergi meninggalkan perusahaan ini. Lalu kami kelola uang itu dan kami jadikan harta yang banyak. Lalu karyawan itu datang untuk menanyakan upah mereka, upah dia. Maka aku mengatakan, ternak yang banyak itu adalah hakmu, hartamu, silahkan ambil saja." Demikian kisah yang pertama. Lalu mengatakan, "Ya Allah, seandainya amalku itu menurut pandangan Engkau adalah amal yang baik, tolonglah kami." Maka batu itu bergeser hanya sedikit saja sehingga belum bisa menolong mereka. Lalu giliran yang kedua, "Wahai Tuhan, sebagaimana Engkau telah mengetahui bahwa aku mempunyai dua orang tua yang sudah lanjut usia. Setiap malam aku memberikan makan minum dari susu kambing kepada mereka berdua. Namun pada satu malam aku terlambat datang dari bekerja, sementara kedua orang tuaku sudah tertidur. Keluargaku, anak dan istriku meminta agar susu itu diberikan kepada mereka saja, tetapi aku tidak mau memberikan susu itu kepada mereka sebelum orang tuaku meminumnya. Aku pun menunggu hingga pagi hari. Setelah pagi baru aku memberinya makan. Ya Allah, seandainya amalku itu baik dalam pandangan-Mu, maka tolonglah kami." Maka bergeserlah batu itu dari pintu gua itu, bergeser tapi belum bisa menyelamatkan mereka. Lalu yang ketiga bercerita, "Wahai Tuhan, tentu Engkau mengetahui bahwa aku mempunyai seorang gadis pujaan. Dia adalah anak pamanku dan aku sangat cinta kepadanya. Berkali-kali aku merayu dan memujuknya supaya mau menyerahkan kehormatannya kepadaku, tapi dia menolak. Karena satu hal akhirnya dia bersedia. Setelah meminta bantuan berupa uang 100 dinar kepadaku. Aku pun berusaha sekuat tenaga agar bisa mengumpulkan uang sebanyak itu yang dia inginkan. Maka setelah uang itu sudah aku dapatkan, aku pun mendekatinya dan untuk mengambil harta yang sangat dimuliakannya. Tapi saat aku melakukan itu, aku takut kepada Allah dan aku lari meninggalkan dan aku menyerahkan uang itu, sehingga aku terbebas dari perbuatan zina. Maka ya Allah, apabila perbuatan itu menurut Engkau adalah perbuatan yang mulia, yang indah, maka tolonglah kami dari perangkap gua ini. Maka bergeserlah batu itu
sehingga ketiga orang itu bisa keluar dari gua itu dengan berwasilah perbuatan yang mereka lakukan dengan ikhlas yang menurut mereka adalah perbuatan yang paling istimewa. Hadirin rahimakumullah, dari kisah orang yang pertama memberikan sebuah gambaran bahwa perbuatan kebajikan, berbuat kebajikan antara sesama manusia, terutama dalam hubungan majikan dan buruh, pemilik perusahaan dan karyawan, penguasa dan rakyat, jelas merupakan kunci mukjizat yang dapat membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu pertolongan. Hal ini merupakan solidaritas sosial yang dapat merantas kesenjangan yang terjadi. Andai saja kita merenungkan hal itu, bukanlah masalah tersebut merupakan tren yang tengah terjadi di dalam kehidupan di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, dari uraian di atas kiranya kita dapat menarik kesimpulan bahwa di dalam kehidupan masyarakat haruslah dipelihara jiwa keadilan sosial, utamanya antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya, antara yang kaya dan yang miskin. Sementara dalam kehidupan rumah tangga, rasa kasih sayang dan saling menghormati, orang tua bertanggung jawab dan mengasuh anak-anaknya, sedangkan anak-anak menghormati dan berbakti kepada orang tuanya. Dan dalam konteks kehidupan pribadi masing-masing harus mampu menjaga dan memelihara kesucian dirinya, tidak memperturutkan dorongan nafsu seksualnya dengan cara yang tidak halal, sehingga terjagalah kesucian. Itulah Allah memberikan pertolongan dengan berwasilah amal perbuatan. Mudah-mudahan kisah ini dapat kita renungkan dan kita ambil hikmah. Mudah-mudahan kita semua diberikan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli sa'adah. Wafaqna lima tuhibbu wa tarda fi jamil awqat. Wa idza qira al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libas as-salihin, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan amdin wa asyhadu anna muhammadan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku al-haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa yaghfiruz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min bala'ika wa sukhatika wan nar. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal birri wal khair. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahumma shalli